Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang composing business message atau bagaimana caranya membuat pesan bisnis. Dalam hal ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang pesan bisnis itu sendiri, kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya membuat pesan bisnis dengan pendekatan sistem. Apa sih pesan bisnis itu? Pesan bisnis bisa dikembangkan definisinya dengan berbagai hal yang penting menyentuh substansi karena pada intinya dia adalah informasi yang dipertukarkan untuk tujuan-tujuan bisnis tentu dengan tujuan-tujuan yang spesifik. Karena pesan bisnis ini berada pada konteks ekonomi, maka dia menjadi komposisi yang berharga yang dapat membuat pesan bisnis itu menjadi bumerang. Alih-alih untuk mengenerasi profit, dia justru dapat mengarah kepada kerugian. Ada dua hal yang menjadi ketentuan dari pesan bisnis itu. Yang pertama adalah clear atau jelas, jernih. Kemudian yang kedua adalah efisien atau ya efisien ya tidak bertele-tele. Berikut ini adalah dua bentuk pesan bisnis. Yang pertama adalah oral business message atau pesan bisnis lisan dan yang kedua adalah pesan bisnis dalam bentuk tertulis atau written. Teman-teman bisa melihat ada beberapa bentuk pesan bisnis mulai dari email, report, handbooks, memo, newsletter, press release dan semuanya termasuk di sini ada inventory trackers atau manual untuk melacak barang-barang yang ada di gudang. Inventory itu merujuk pada barang yang dipertukarkan atau diperjualbelikan. Kemudian trackers itu pelacak ya. Kemudian resume and cover letter atau surat lamaran pekerjaan dan resume. Resume ini adalah saudaranya kurikulum vitae. Kita akan pelajari di materi berikutnya apa beda dari kedua hal tersebut. Kemudian berikutnya adalah respond untuk customer complaint. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk dari pesan bisnis. Yang ini adalah bentuk-bentuk yang biasanya tertulis. Sementara itu tentu ada pesan bisnis yang disampaikan juga secara lisan. Secara umum ada banyak tipe-tipe pesan bisnis. Adapun jenis pesan bisnis yang didasarkan pada kemungkinan reaksi audiens atau sasaran pesan terhadap pesan itu sendiri ada tiga. Yang pertama adalah pesan bisnis yang positif, pesan bisnis yang netral, dan pesan bisnis yang negatif. Jadi kalau misalnya teman-teman mengabarkan berita tentang pemecatan misalnya, kira-kira bisa diperkirakan reaksi audiens atau karyawan yang menerima itu akan menjadi positif, netral, atau negatif. Karena umumnya barangkali itu akan menjadi negatif, maka surat pemecatan karyawan biasanya digolongkan menjadi pesan bisnis yang negatif. Kalau tadi kita membicarakan tentang pesan bisnis dari kemungkinan reaksi penerima terhadap isi pesan, maka berikut ini adalah jenis-jenis pesan berdasarkan tujuan dari pesan itu sendiri. Ada yang positif karena untuk menggambarkan hal-hal yang sifatnya memang positif, ada yang rutin biasanya bersifat netral dan berisi pengulangan dari apa yang biasanya dilakukan oleh stakeholder dalam organisasi. Kemudian negatif itu adalah pesan yang memang sifatnya tidak menggembirakan seperti surat pemecatan yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada persuasif, di mana persuasif ini sebenarnya dia masuk dalam kategori pesan positif. Hanya secara spesifik persuasif itu menginginkan feedback atau umpan balik dari sasaran penerima pesan untuk melakukan aksi tertentu. Maka dia dibedakan dengan pesan positif yang menuntut feedback yang lebih umum dibandingkan pesan persuasif dengan tuntutan feedback yang lebih spesifik. Ringkasnya, pendekatan sistem itu adalah pendekatan yang menyeluruh. Misalnya dalam hal ini ilustrasinya adalah kalau kita sedang membicarakan pesan bisnis, maka sebenarnya pesan itu sendiri merupakan salah satu komponen dalam komunikasi. Kita masih ingat Harold de Lasswell menyatakan bahwa who says what, to whom, with what channel,
with what effect, and with what feedback, itu menunjukkan berbagai komponen dalam komunikasi. Hanya karena kita sedang membicarakan pesan bisnis, bukan berarti kita hanya fokus pada pesan saja. Jadi kita juga melihat tentang siapa kita, apa kapasitas kita untuk menyatakan sesuatu, kemudian bagaimana format pesannya, channel atau saluran apa yang digunakan, feedback apa yang diinginkan, dan semuanya itu ketika kita mempertimbangkan secara keseluruhan dalam menyusun suatu pesan, dan tidak hanya fokus pada pesannya itu sendiri, maka sebenarnya secara langsung atau tidak langsung kita sudah menggunakan pendekatan sistem. Berikut ini adalah 4 hal kenapa kita menggunakan pendekatan sistem, khususnya adalah specify the observable and measurable criteria of programs result. Jadi kita bisa fokus pada salah satu komponen komunikasi juga, tidak hanya pada pesan, yakni juga pada komponen feedback. Jadi ketika kita membuat pesan bisnis, kita juga fokus kepada sebenarnya feedback apa yang diinginkan, sehingga kita perlu mengukur kriteria untuk keberhasilan dari program yang kita jalankan. Dalam hal ini adalah meluncurkan pesan bisnis. Sekarang kita secara khusus sudah masuk pada composing business message itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang digunakan untuk menyusun pesan bisnis berdasarkan perencanaan strategis dalam model general system. Yang pertama adalah analisis situasi. Bayangkan teman-teman misalnya menjadi seorang supervisor yang diutus oleh manajer guna memperingatkan salah satu karyawan yang mengalami penurunan kinerja. Tentu teman-teman juga harus melakukan analisis masalahnya. Apakah itu akan dilakukan secara lisan dengan cara teman-teman datang ke kubikel karyawan yang bersangkutan misalnya, kemudian mengingatkan yang bersangkutan secara langsung, atau teman-teman misalnya akan mengirimkan surat peringatan via email dan sebagainya. Nah, kita harus mempertimbangkan situasi, kemudian kondisi audiens, termasuk juga kapasitas diri kita sendiri sebagai seorang supervisor, sejauh mana kita bisa bertindak terhadap karyawan tersebut. Yang kedua adalah audience segmentation. Jadi kita mengidentifikasi variabel-variabel yang terjadi kepada audiens. Misalnya, ternyata setelah melakukan analisis masalah, kita ketahui bahwa karyawan yang bersangkutan merupakan seorang karyawati yang baru saja melahirkan. Nah, tentu kondisi yang bersangkutan ini berbeda dengan seorang karyawan yang tidak punya tanggungan menyusui, tidak punya tanggungan bayi di rumah. Jadi bahasa yang dipergunakan pun bisa berbeda, pendekatannya juga bisa berbeda. Itulah sebabnya segmentasi sasaran yang dituju menjadi sangat penting atau yang biasa disebut dengan audience segmentation. Berikutnya adalah verification research atau penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif ini biasanya dilakukan ketika jangkauan pesan bisnis kita itu sangat besar atau massa, jadi bukan hanya perorangan atau satu institusi saja. Kemudian kemungkinan dampak atau efek dari pesan bisnis tersebut juga besar. Misalnya pada aksi 212, perusahaan Sari Roti mengeluarkan statement dalam bentuk press release bahwa yang bersangkutan tidak terlibat secara institusif dalam aksi 212. Nah, berarti ketika meluncurkan press release ini, perusahaan Sari Roti berhadapan dengan khalayak dalam jumlah massa, ya, karena tidak spesifik terhadap organisasi tertentu atau individu-individu tertentu. Dengan demikian, kemungkinan dampak dari pesan bisnis dalam bentuk press release itu menjadi besar, sehingga dalam hal ini penelitian verifikatif perlu dilakukan untuk memverifikasi atau menjustifikasi apakah analisis masalah, kemudian segmentasi khalayak yang sudah dilakukan itu sudah tepat, sehingga strategi dalam meluncurkan pesan bisnis juga bisa dijustifikasi sudah tepat atau belum.
Berikutnya ada manajemen by objective statement atau bagaimana cara merumuskan tujuan yang diinginkan saat meluncurkan pesan bisnis. Kemudian berikutnya adalah perencanaan pesan. Berikutnya adalah bagaimana merencanakan media atau saluran yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan tentu tidak diperlukan. Misalnya dalam hal pesan bisnis yang diluncurkan secara lisan untuk satu persona atau individu saja. Untuk pesan bisnis yang diluncurkan kepada halayak dalam bentuk massa dengan efek yang besar, maka perlu dilakukan analisis kerja dan perencanaan yang sudah dijalankan. Dalam hal ini, teman-teman bisa menelusuri bentuk-bentuk analisis kerja seperti penggunaan diagram Gantt atau PERT CPM, penggunaan program evaluation and review teknik, itu PERT ya. Kemudian ada analisis budget atau anggaran jika diperlukan. Misalnya saat teman-teman meluncurkan press release, kemudian akan mengundang para wartawan, tentu dibutuhkan budget tersendiri. Tapi jika pesan bisnisnya dalam bentuk yang lebih sederhana dengan sasaran yang non-massa, maka kemungkinan anggarannya juga menjadi lebih kecil sehingga keperluan untuk menganalisis anggaran tersebut juga menjadi lebih ringan. Berikutnya adalah mengevaluasi strategi dan perencanaan yang sudah dilakukan. Hal ini penting dijalankan supaya kedepannya teman-teman menjadi lebih fasih lagi, lebih mumpuni lagi dalam menjalankan pesan bisnis. Karena bagaimanapun, practice makes perfect. Ini adalah contoh kasus yang bisa kita pelajari. Katakanlah Anda adalah seorang supervisor yang telah diberi tugas untuk membahas penurunan kinerja seorang karyawan yang bernama Joko. Ia sering tidak mampu menyelesaikan laporan presensi para pekerja dan masalahnya bertambah buruk selama 1 bulan terakhir. Hal ini tidak hanya mengganggu kinerja Joko secara individu, tetapi juga kinerja seluruh tim. Nah, manajer telah menginstruksikan Anda untuk menghentikannya. Hasil yang diinginkan adalah agar Joko meningkatkan kinerja tersebut. Kira-kira mana yang akan Anda lakukan? Bayangkan jika Anda memilih opsi yang pertama, datang langsung ke kubikelnya dan memperingatkannya secara langsung. Bayangkan bahwa hal ini kemungkinan bisa menjatuhkan reputasi Anda karena Anda akan terlihat kasar dan tentu bisa langsung dilihat oleh karyawan-karyawan yang lain. Alih-alih mendapatkan reputasi yang positif, Anda justru bisa mengalami bias karena kemungkinan Joko malah sakit hati ya karena diingatkan di depan banyak orang. Atau yang kedua, mengundang makan siang, kemudian berdialog. Nah, ini tentu membutuhkan anggaran yang besar. Apakah anggarannya tersedia dan apakah itu tepat untuk karyawan dalam konteks Joko ini itu juga perlu dipertimbangkan. Atau yang ketiga, mengirimkan peringatan via email. Tentu Anda harus melakukan problem analysis atau analisis masalah. Misalnya, apakah surat peringatan yang Anda kirimkan via email itu dapat diterima Joko atau tidak? Atau Joko justru melewatkan email yang Anda kirimkan? Atau yang keempat, yang mungkin lebih realistis untuk dilakukan, yaitu meminta Joko datang ke ruangan Anda secara pribadi sehingga Anda bisa mengingatkannya baik-baik tanpa harus dilihat oleh staf lain yang kemungkinan bisa membuat Joko merasa malu, mendiskusikan apa yang menjadi penyebab keterlambatan Joko dan penurunan kinerjanya, sehingga Anda bisa merumuskan bersama Joko apa saja yang harus dilakukan, progress report apa yang akan dicek oleh Anda selaku supervisor selama masa-masa perbaikan, dan mungkin memberikan surat peringatan atau bentuk-bentuk surat yang lain yang bisa ditandatangani semacam surat kesepahaman bersama supaya Joko ini bisa meningkatkan kinerjanya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita memutuskan pesan bisnis mana yang harus kita jalankan karena terutama dalam hal ini pesan bisnisnya adalah pesan bisnis yang negatif karena memberikan kemungkinan efek yang negatif bagi sasaran atau dalam hal ini karyawan yang diajak berbicara. Demikian teman-teman materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.